Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Wah, puji Tuhan ya, kita masih dalam penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Nah, kalian ikutin gerakan Kak Feli ya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah melindungi kami dari malam hari hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat mengikuti ibadah kami pada hari ini. Berkati kami supaya kami dapat tetap fokus mengikuti ibadah. Juga kami tetap semangat dalam mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Halo anak-anak yang ada di rumah, Shalom, selamat pagi semua ya. Kita bersyukur jikalau hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memimpin kami, memberkati kami anak-anak-Mu.
Dan kini saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan bersama-sama, kami mohon Tuhan pimpin sehingga melalui firman Tuhan ini kami semakin mengenal Tuhan dan juga semakin mengenal diri kami, siapa diri kami di hadapan Tuhan, serta semakin hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan menyaksikan cuplikan kisah salah satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Mari adik-adik bisa saksikan melalui drama singkat berikut ini. Kejadian 37 ayat 12-36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu.
Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Mengapa aku melakukan perbuatan yang tidak baik kepada adikku Yusuf? Padahal dia tidak berbuat kesalahan apapun padaku. Dia tidak berbuat jahat sama sekali. Tetapi aku yang jahat kepadanya. Untung saja aku bisa mencegah saudara-saudaraku untuk tidak membunuh adikku Yusuf itu. Jika itu terjadi sungguh, wah, betapa besar dosaku. Coba lihat ayahku, Yakub. Betapa sedihnya dia memikirkan Yusuf yang sudah mati. Padahal dia tidak tahu bahwa aku telah berkata bohong kepadanya. Oh Yusuf, mengapa engkau mati dimakan binatang buas? Kamu pasti merasakan kesakitan, sakit sekali. Ayah sangat merindukanmu, Yusuf. Mengapa engkau mati? Mengapa engkau mati? Yusuf anakku. Ayah, aku berjanji akan menjaga saudara-saudaraku yang lain dengan baik. Apa yang terjadi pada Yusuf tidak akan terjadi lagi kepada saudara-saudaraku yang lain. Maafkan aku, Ayah, karena tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik. Ayah, janganlah engkau bersedih dan menangisinya setiap hari seperti ini. Tidak anakku, aku tidak mungkin melupakan dia. Sampai aku mati, aku tetap menangisi kematiannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana Yehuda menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa baik kepada Tuhan maupun juga kepada papanya. Dosa apa yang dia lakukan? Yaitu telah membohongi ayahnya sendiri. Harusnya dia boleh berkata jujur bahwa Yusuf belum mati, tetapi apa yang mereka lakukan, Yehuda dan saudara-saudaranya justru mereka menyampaikan kepada papanya bahwa Yusuf telah dimangsa oleh binatang buas. Nah, tentu ini sebuah kesalahan, ini sebuah dosa di hadapan Tuhan. Walaupun sebetulnya adik-adik kalau kita perhatikan bahwa Yehuda itu memiliki niat baik, bukan? Karena apa? Dia tidak mau saudara-saudaranya itu membunuh Yusuf. Maka dia berinisiatif untuk menjual Yusuf, Tetapi sekalipun dia seakan-akan melakukan kebaikan kepada Yusuf, tetapi ada satu kesalahan daripada Yehuda, yaitu dia berkata tidak jujur kepada papanya. Dan akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Papanya menjadi sedih sekali. Bayangkan anak satu-satunya yang dia kasihi yaitu Yusuf. Walaupun banyak anak yang lain, tetapi kasihnya kepada Yusuf ini terlalu besar. Maka akhirnya Yakub itu menderita sekali. Karena apa? Kehilangan anak yang ia kasihi. Sehingga dia menangisi kematian daripada Yusuf. Karena berita yang dia dapatkan bahwa Yusuf telah mati oleh
binatang buas, dimakan oleh binatang buas. Nah, adik-adik sekalian, tentu apa yang dilakukan oleh Yehuda dan saudara-saudaranya ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka kira-kira apa sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh Yehuda agar dia sungguh-sungguh bisa mendapatkan pengampunan? Nah, adik-adik bisa memberikan jawaban. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh Yehuda? Setelah dia berbohong, setelah dia menipu papanya, harusnya sebagai anak Tuhan, kira-kira apa yang akan dilakukan Yehuda sebenarnya, ya? Yang seharusnya. Ada yang bisa jawab? Nah, harusnya adik-adik ya, yang harus dilakukan oleh Yehuda adalah dia harus minta ampun ya kepada Tuhan terlebih dahulu, dan dia harus mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan juga kepada papanya. Karena apa? Dia tidak berkata jujur. Dia telah membohongi papanya. Dia telah membuat papanya menderita. Ya, papanya dibayang-bayangi oleh apa? Sebuah penderitaan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Anak yang ia kasihi itu telah mati. Ya, walaupun Yehuda tahu bahwa Yusuf belum mati, mereka hanya menjualnya. Tetapi ayahnya taunya adalah apa? Mati. Dan ini disebabkan karena apa? Kesalahan daripada Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya Yehuda melakukan apa? Mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan juga mengakui kesalahannya kepada papanya supaya papanya bisa terhibur. Namun ini tampaknya tidak begitu mudah untuk dilakukan. Sampai akhirnya ya mereka harus berjumpa dengan Yusuf di Mesir, ya. Mereka harus berjumpa dengan Yusuf di Mesir, dan setelah mereka berjumpa dengan Yusuf, mereka diingatkan kembali terhadap kesalahan yang lama itu, adik-adik. Walaupun sebetulnya Yusuf juga tidak lagi mengingat-ingat, tidak lagi mau membalas dendam kepada mereka, tetapi orang yang sudah melakukan dosa itu selalu dibayangi oleh ketakutan, ya. Maka mereka begitu takut ketika bertemu dengan Yusuf. Ya, tetapi adik-adik, apa yang kita lihat di sana, bahwa pada akhirnya Yehuda pun juga bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Maka apa yang dia janjikan kepada ayahnya, bahwa dia akan menjaga adik-adiknya. Ya, dia tidak akan membiarkan adik-adiknya mengalami nasib seperti Yusuf. Maka kalau kita lihat di pasalnya yang ke-44, ya adik-adik, ketika Yusuf ingin menahan adiknya Benyamin, maka Yehuda yang maju menjadi apa? Pengganti daripada Benyamin. Dia katakan, jangan tahan adik. Kalau misalnya Benyamin ditahan, maka betapa sedihnya ayahku Yakub. Dia bisa mati. Maka apa yang dilakukan oleh Yehuda? Dia katakan, lebih baik aku yang menggantikan dia. Biarkan Benyamin kembali kepada ayah kami. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari Yehuda. Karena apa? Dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira adik-adik, kalau misalnya kita, ya, saya atau kamu yang sudah melakukan dosa, kemudian kamu ingat kepada Tuhan, kamu mau mengakui kesalahanmu kepada Tuhan karena kamu tahu bahwa itu dosa, kira-kira kamu diampuni nggak ya sama Tuhan? Ayo, kalau misalnya kamu punya kesalahan, kemudian kamu tahu bahwa perbuatanmu itu menyebabkan hati Tuhan menjadi sedih, kira-kira Tuhan mau mengampuni kamu nggak? Ayo, ada yang katakan tidak, ada yang katakan mengampuni. Dengan cara apa Tuhan mengampuni kamu? Ya, di dalam Alkitab dikatakan ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, kita punya Allah itu Maha Kasih. Betapapun besarnya dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Tetapi syaratnya apa? Kamu yang sudah melakukan dosa harus mengakui dosamu di hadapan Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Yehuda
sungguh-sungguh telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menjaga adik-adiknya, sehingga ketika Yusuf mau menahan Benyamin, ya, apa yang terjadi? Yehuda mau menggantikan Benyamin. Dia tidak mau lagi terjadi kesalahan yang sama dulu ketika Yakub ayahnya kehilangan Yusuf. Maka dia tidak lagi mau kehilangan Benyamin. Maka Yehuda yang pasang badan untuk menggantikan itu. Ini salah satu bentuk tanggung jawab daripada Yehuda yang sudah menyadari kesalahannya. Nah, adik-adik sekalian, tentu kamu juga memiliki banyak sekali pelanggaran, banyak sekali dosa. Kira-kira ketika engkau tahu bahwa dosamu itu menyedihkan hati Tuhan, menyedihkan hati papa mamamu, kemudian kamu mengakuinya bahwa kamu sudah salah. Namun ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan, yaitu harus hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Tidak akan kembali lagi kepada kesalahan yang sama. Ya, kalau dulu kamu pernah melakukan kebohongan, kamu bohong sama papa mama, sekarang setelah kamu berjanji di hadapan Tuhan, kamu tidak mengulanginya lagi. Itu baru yang disebut dengan bertobat, berubah, ya, dan Tuhan pasti akan mengasihi kita. Karena apa? Tuhan kita itu setia dan adil, ya. Setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik sekalian, Yehuda pernah melakukan kesalahan, tetapi dia menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah, saya dan adik-adik semua harus melakukan hal yang sama. Sadari kesalahanmu. Jika kamu pernah bersalah kepada papa mamamu atau kepada siapapun, sadari kesalahanmu dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengampunimu dan minta Allah Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita tidak lagi kembali kepada kesalahan yang lama. Nah, apa yang menjadi patokan kita untuk tetap hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan? Kita harus setia pada firman Tuhan. Maka adik-adik di rumah harus rajin berdoa, rajin belajar atau baca firman Tuhan. Sehingga kamu mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Dan kamu tidak lagi hidup menjadi anak yang nakal misalnya. Ya, kamu tetap akan menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan dan Roh Kudus akan memimpin kamu. Nah, tentu kita semua akan mengasihi papa mama kita, mengasihi teman-teman kita. Nah, jika kita mengasihi mereka berarti harus ada bukti. Yaitu kamu juga harus menyenangkan mereka. Kamu harus berbuat sesuatu yang bisa membuat mereka tersenyum dan senang. Ya, mereka bisa mengatakan jempol buat kamu. Nah adik-adik, kepada Tuhan juga sama. Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Maka kita harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Setia dan taat. Ya, kemudian lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak yang menurut kepada Tuhan. Juga kepada papa mama, kepada siapapun yang Tuhan pakai untuk membentuk kami, agar kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang jujur. Tuhan berkati perjalanan kami, walaupun ada banyak kesulitan yang kami alami saat-saat ini. Kami mungkin masih belum bisa beribadah bersama, kami belum bisa sekolah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan akan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, berkati terus gereja kami, biarlah melalui gereja dan pelayanannya semuanya boleh memberkati kami melalui firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, itu saja kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kebaktian kita sudah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.